Halo guys, kembali lagi bersama kita aja. Hari ini kita akan melanjutkan game kita episode kedua, part 2 ya. Melanjut episode kemarin. Ya maaf, karena kemarin tidak bisa melanjutin yang kemarin karena saya sibuk sekolah dan beberapa hari ini saya sering sakit. Ini aja saya masih agak demam ini. Jadi mari kita lanjutkan ending selanjutnya. Oke guys. Ditonton terus ya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, game sudah dimulai. Baru mulai bro. Terkejut, kaget serius. Apa-apaan itu? Baru mulai loh guys. Kaget serius. Untung aja saya tidak ada punya riwayat sakit jantung ya. Seperti biasa kita apa ini? Pergi ke meja kerjamu. Oke. Udah loh. Ngapain sih? Ya kalau udah sampai kita harus ngapain ini? Gak ada yang bisa diklik loh. Kita jalan-jalan aja guys. Oke, ini bisa dibuka. Aduh. Apa bisa masuk? Bisa guys. Halo. Wah ini tragedi nih. Kali ini nggak ada episode kemarin yang ibu mandi situ darah semua. Itu sih serem ya. Matiin aja guys. Hemat listrik. Ngapain ini guys? Aduh. Pergi ke meja kerjamu. Oke, kita ikutin ya. Tuh, udah. Harus duduk. Menaruh tas. Aduh. Beda sama yang kemarin ya guys. Udah seperti biasa telepon. Wah ini dialog yang kemarin ya. Cek komputer dulu. Besok kita akan mencoba game baru yang berjudul rahasia ya. Gak ada yang gak boleh tahu ya. Soalnya itu game yang baru-baru ini viral. Seperti biasa kita mengantarkan obat. Jadi sekarang berpukul jam 2 malam. Permisi, seperti biasa kita skip aja. Lalu balik guys. So. Pintunya terkadang tutup otomatis tuh kan.
Jadi kita kemarin nutupnya hanya sia-sia. Kita tunggu lagi. Teteret. Waduh, yang ini agak lama nih. Oh, ternyata kita mau ambil sesuatu di tas. Apa ini? Harus kita bawa ke kamar itu tadi kah? Coba aja ya. Permisi. Waduh. Apakah di kamar sebelah ini ada pasien? Tidak, kamar itu kosong. Namanya kenapa? Sepertinya dia hanya sendirian. Maka kamu bisa mengeceknya. Mari kita cek. Seperti biasa kita cek. Yang tadi itu obat apa lagi kira-kira ya guys? Saya jadi penasaran. Ya, tes kosong. Karena tidak ada siapa-siapa kok di sebelah. Mungkin perasaanmu saja. Apakah kami bisa pindah ruangan? Loh, kenapa? Ruangan ini angker, sus. Saya takut. Tidak kok, ruangan ini aman-aman saja. Tidak usah takut. Saya serius, sos. Saya benar-benar merinding di sini. Bisa kan? Baiklah, nanti saya cek dulu ketersediaan di ruang kosong di komputer. Tolong dicek, sos. Saya tidak mau di ruangan ini lagi. Iya, kamu tenang saja. Tidak apa-apa kok di ruangan ini. Oh iya, jangan lupa diminum obatnya ya. Baik, suster. Suster, tolong kabari saya segera. Kita cek dulu guys. Ini permintaan pasien. Anaknya Ibu Pamela itu, kita lari aja belok cepat. Kita cek dulu guys. Waduh, kita kembali dulu guys. Apa itu available? Kita dulu. Oh. Aduh. Halo suster. Ya, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana sus? Adakah kamar yang kosong? Kami ingin pindah segera. Maaf mbak, tidak ada kamar yang kosong. Waduh. Kamar kosong yang tersedia pun kamar yang ada di sebelah Anda. Tolong suster, ruangan ini mengerikan. Saya mendengar suara-suara misterius di sini. Suara itu menyuruh kami untuk pergi dari sini. Mbak, tenangkan dirimu. Mungkin itu hanya halusinasi saja. Kamu mungkin sedang kurang fit atau banyak pikiran. Mbak, sabar aja. Tak ada hal mistis di rumah sakit ini. Baik sus, tapi sudah aman kok. Lebih baik Mbak berdoa saja biar pikirannya tenang. Baik sus, terima kasih. Nanti saya telepon lagi kalau ada apa-apa. Tuh. Oke Mbak, telepon lagi saja jika butuh sesuatu. Tuh kan guys, mencurigakan sekali rumah sakit ini. Mbak, anaknya Ibu Pamela itu saja tadi mengaku bahwa dia mendengar suara-suara misterius. Bukannya mawar bed nomor 1 tuh ya, yang Mbak Pamela itu ya? Pasien itu atas nama Agus Silid, umur 25 tahun. Beliau merupakan pasien dari Dr. Boyke. WD, gaul banget namanya ya guys. Daftar obatnya dikirimkan ke komputermu. Lakukan sama seperti tadi. Oke. Aduh. Saya tidak bisa tidur, daripada saya nganggur, mending saya ngonten. Bener ya guys? Menghibur kalian semua.
Saya kira tadi yang gambar sini nih tadi. Waduh, suara misterius itu lagi guys. Sepertinya anaknya Bu Pamela ini nggak main-main nih. Tenangkan dirimu, Mbak. Ini mungkin hanya halu. Ini bukan halusinasi. Suara itu benar-benar nyata. Tolong percaya saya tidak berhalusinasi. Saya minta untuk pindah ruangan. Oke, tenangkan dirimu, oke. Saya usahakan untuk mendapatkan ruangan kosong itu. Tolong suster, saya benar-benar tidak berani untuk kembali ke ruangan itu lagi. Iya Mbak, tapi sebelumnya apakah obat itu sudah diminum sama ibu? Itu bisa nanti saja. Saya minta tolong ya sus, tolong jaga ibu saya sebentar. Sekarang saya mau ke lobi bawah. Saya meminta teman saya untuk datang ke sini untuk menemani saya. Maaf ya guys kalau saya seperti menunjukkan perilaku yang aneh, karena itu sudah kebiasaan jadi susah untuk dihilangkan. Ini saya lagi mencoba untuk berubah menjadi lebih baik di 2026 ini. Oke. Sialan kenapa tuh guys? Ending 6. Lanjut. Tunggu sebentar guys. Saya minum dulu. Halo guys, kita kembali lagi. Seperti biasa kita pergi ke meja kerja. Sekarang menaruh tas. Kemarin kita nggak ada disuruh naruh tas ya guys. Telepon 1, 2, 3. Wede, pas banget guys. Kita skip aja lah karena kita udah tahu dialognya. Bagi yang tidak tahu dialognya silahkan nonton di part 1 dulu ya. Udah ada di channel saya. Jadi tinggal buka aja. Skip. Kita ke ruang farmasi seperti biasa. Aduh. Skip. Aduh, kelamaan ini. Oke, kita tinggal aja. Tuh ya, nggak ada saya pencet. 3, 2. Otomatis pintu ya ternyata. Jadi kemarin itu sia-sia aja kita. Pasti ngambil obat yang tadi nih, saya yakin. Apakah ini obat racun atau apa ya guys? Saya tidak tahu. Skip aja karena udah tahu dialognya akan seperti apa. Tadi iya ya, beda ending. Aduh, nah ini dia. Skip, cek komputer. Ini seperti ending yang pertama guys. Ngambil botol infus tuh kan. Kita lari cek guys. Oh ya, ibunya bangun guys. Bangun ibunya. Set. Ngikutin ternyata. Serem juga. Kameranya bisa kita pindah ke sini aja ya. Oke guys. Ini aja.
Tidak bisa dibesarin. Gimana nih cara besar? Oh, salah. Udah diganti sus. Sudah. Oke, terima kasih banyak. Ibu Pamela sudah bangun. Sudah diminum obatnya. Sudah sus. Saya udah minum obat yang tadi. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Suster, apakah di kamar sebelah ada pasien? Tidak ada, kamar itu kosong. Memangnya ada apa? Tadi saat saya mau minum obat, ada seseorang di depan kamar kami. Seperti apa rupanya? Ada seorang wanita wajahnya pucat, ia melihat saya dengan muka marah. Saya bertanya, ada apa Bu? Ada yang bisa kami bantu? Ia hanya berkata, pergi dari sini. Saya segera menoleh ke arah putih saya untuk memintanya mendatangi wanita itu. Saat saya kembali menoleh ke arah wanita itu, ia sudah menghilang dari sini. Apakah kamu lihat wanita itu juga? Saya tidak melihat siapa-siapa tadi. Saya sedang sibuk melihat handphone saya. Mungkin itu hanya halusinasi ibu saja. Mungkin efek baru bangun tidur. Bisa jadi guys. Iya. Mungkin saya hanya halusinasi saja. Oke, kalau begitu saya kembali ke tempat kerja saya. Baik sus, terima kasih. Kalau bisa hari ini kita tamatin ya endingnya. Ke 9 ending itu. Mau habis 1 jam juga. Saya ladenin itu ending. Tuh kan guys, kita ini terkadang bingung. Duh. Halo, suster tolong ibu saya kejang-kejang. Baik, saya segera ke sana. Waduh, saya yakin ini efek obatnya dikasih oleh suster kurang ngajar. Aduh. Cepet. Gak ada sesuatu tuh. Aduh guys, jangan sedikit guys. Saya takut ini. Tapi kalau takut, walaupun takut, saya pemberani. Kita sambil lari guys. Ending 7 guys. Saya yakin bener ini obat yang dikasih suster itu tadi nggak betul. Susternya aja kita tawa tadi. Lanjut. 18 September 2018. Widih. Ceret tiu. Naruh tas seperti biasa. Saya sudah bosan nih game ini. Tapi masih seru. Skip. Cek komputer. Tunggu telepon. 3, 2, 1. Skip. Wede. Karena kita udah hafal guys. Buat kalian yang nggak hafal, silakan tonton dari episode 1. Ingat, biar lebih jelas videonya. Lama sekali nih teleponnya guys. Atau beda ending. Coba.
Gak bisa guys, berarti emang benar. Kita tungguin aja. Oh iya ya, aduh saya lupa kalau ngambil obat di dalam tas itu. Kita ke situ dulu. Saya udah pro. Skip. Aduh, ada lagi yang bisa dilakukan. Membuat game ini kreatif loh, sesuai dengan tujuannya tadi, Joy kreatif. Apa nih? Gunakan komputer. Oh, saya kira tadi ganti infus. Nah, kayak gini dong, menggunakan komputer itu. Skip. Oh iya, aduh. Seperti biasa, maaf ya kalau kameranya terganggu tuh. Karena jempol saya di sini nih untuk gerak analognya. Alhamdulillah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin supaya jempolnya tidak menutupi area kameranya. Sudah, oke, terima kasih banyak. Sudah selesai minum obatnya tadi, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Suster, apa di kamar sebelah ada pasien? Oh, ini dialog yang tadi ya. Tidak ada. Sebenarnya ada apa dengan wanita yang ada di sini? Maksudnya dengan wanita yang sedang mengganggu pasien-pasien di rumah sakit ini. Kalau kalian ingin membacanya, silahkan di stop aja ya videonya. Karena saya juga mengejar waktu, saya udah ngantuk. Oke, ending kali ini kita cek. Seperti biasa. Tapi mau nomor 2 kan bener. Waduh, itu apa guys? Siap-siap guys. Siap-siap. Aduh. Tuh kan, aku jadi teringat peristiwa yang pernah terjadi di kamar ini. Berarti emang bener ada peristiwa di kamar ini. Peristiwa yang terjadi pada 3 bulan yang lalu. Seorang ibu membawa anak laki-lakinya ke rumah sakit ini. Ya, dia diagnosa terkena demam berdarah. Ia sempat 2 hari dirawat di sini. Pada saat itu akulah yang bertugas. Saat pengecekan darah ternyata anak ini memiliki alergi obat. Pasien dengan alergi obat. Hahaha. Weh. Pasien dengan alergi obat adalah mangsaku. Kita ini sebenarnya apa sih? Pada hari kedua ia dirawat, aku menyalurkan obat yang dapat memicu alerginya. Tuh kan, 9 obat yang diberikan kepada ibu Pamela tadi. Anak itu meminum obat yang aku berikan. Setelah beberapa waktu obat itu mulai bereaksi. Ia mengalami kejang-kejang dan sesak nafas. Ibunya yang panik segera menghubungiku agar segera menghubungi dokter untuk memberikan pertolongan. Kami berusaha menolongnya, namun pada akhirnya ia tak terselamatkan. Jujur, saat sakaratul maut itu berlangsung, aku tak kuasa menahan senyum dan tawa. Waduh, iblis karakter yang kita mainkan ini guys. Aku puas, sungguh merasa puas. Aku bergairah.
Namun perasaan menyenangkan itu aku tahan agar tak menimbulkan kecurigaan. Dokter menyatakan bahwa anak telah meninggal dunia. Sang ibu pun menangis histeris. Diketahui bahwa ia seorang single parent. Aku dan dokter keluar ruangan untuk memberi ruang untuk ibu. Dokter menugaskanku untuk menyiapkan surat keterangan kematian. Namun, sebelum menyiapkan surat tersebut, aku pergi ke toilet. Aku masuk ke toilet agar bisa tertawa sepuas-puasnya. Oh my, I'm so happy. Wow, jahat sekali karakter ini. Memang benar-benar jahat ini. Oke guys. Nak, kenapa kamu meninggalkan ibu? Ibu sekarang sudah tak punya siapa-siapa lagi. Waduh, kesian sih anak dan ibunya ini. Nak, apakah kamu kesepian di sana? Tunggu ibu, nak. Ibu akan menyusul. Waduh. Mau ngapain ibunya itu, guys? Waduh. Bunuh di bundir ternyata, guys. Wow, ini gak bisa disensor juga nih. Karakter yang sangat-sangat jahat. Ini sebuah mahakarya. Koleksi akan bertambah lagi. Pasien yang bernama Pamela Sapitri ternyata memiliki alergi obat yang sama. Tuh kan guys. Waduh. Tidak ada apa-apa kok di sana, kosong. Waduh. Oh gitu ya, berarti hanya perasaan ibu saya saja. Suster, kok saya senyum sendiri, ada apa? Hah? Oh, tidak ada apa-apa kok, saya hanya teringat hal yang lucu saja tadi. Oh, oke. Wah, kesian sekali keluarga-keluarga yang dirawat oleh suster yang satu ini. Memang saya kalau menemukan suster yang satu ini akan saya tangkap sih. Udah selesai kan? Atau masih ke situ lagi? Nah, aduh guys, udah berbunyi tuh. Wah, udah tamat sih. Kejang-kejang ibunya ini pasti. Suster, tolong ibu saya kejang-kejang. Baik, saya segera ke sana. Bukan guys. Aduh. Ya, udah keluar si kejahatnya. Kita buka. Oh my god. Oh, itu mati-mati itu. Siapa ya? Wah, jahat sekali sih ini. Ibu bangun, Bu. Loh. Ibu. Oh no. Koleksi kelima. Ada tombol kembali. Ending 8/9. Ending terakhir guys. Saksikan terus. Wah, tapi saya salut sih. Kok bisa suster seperti ini dipertahankan? Kalau saya jadi atasannya suster ini, udah saya pecat sini. Loh. Gak bisa dibuka guys. Liftnya rusak lagi. Sialan. Halo.
tolong saya terjebak di dalam sini. Waduh, ada apa ini? Halo, tolong saya. Sepertinya dia terkena karma di sini guys atas perbuatan dia selama ini. Tidak ada sinyal di dalam sini. Aku harus cari sinyal di sini sekecil apapun itu. Sudut-sudut, tengah. Wih, dapat sinyal guys. Aku harus segera menelpon rekanku. Error. Udah ngantuk guys. Tonton terus ya sampai akhir. Cepatlah angkat phone. Wih, kebuka sendiri. Syukurlah pintunya terbuka. Tapi kok hanya terbuka sedikit. Bodoh amat, aku harus cepatnya keluar. Ada apa ini? Aku tak bisa bergerak. Ada yang menahan kakiku. Aduh. Lepaskan kaki saya, dasar arwah bodoh. Astagfirullah guys. Kayak gitu mukanya. Harus gimana? Ternyata kalian yang menahan pintu lift ini sehingga tak terbuka sepenuhnya. Kenapa kalian menghadapi saya? Lepaskan. Hentikan pak. Jangan tutup pintu itu. Tolong. Tidak. Kau harus mati di sini. Suara apa itu? Tidak. Mampus, kena karma kan? Itulah akibatnya. Apa lagi nih? Ending 9. Selesai guys. Ada bonus endingnya. Kita lanjutkan. Ngapain guys? Buka pintu kamar. Tidak guys. Sepertinya kita harus melakukan rutinitas seperti biasa. Benar nggak? Loh. Ini tembus guys. Waduh, kamu mencari Pak Agus Silit. Tenang, dia sudah sehat dan pulang ke rumahnya tadi siang. Kalau yang ini guys. Permisi. Halo, Mbak. Kok kamu tidak mendengar saya? Hei kau. Kita ternyata udah jadi hantu guys. Karena kau sudah mati. Hahaha. Sekarang kita ada di alam yang sama. Sekarang kami bisa mengajar musuh suka hati. Hahaha. Hajar dia Pak Sigit Purnomo. Waduh, tidak, ampun. Tak bisa jenak guys. Lah. Oh, ending yang tadi guys. Tunggu tar. Itu kamar satu kamar kalau ya Pak Agus. Berarti yang kamar ini tadi siapa? Gue emang nggak bisa guys.
Berarti oke, ini game benar-benar bagus. Apalagi ya. Oke, cukup sampai di sini aja video kita pada malam ini. Thank you semuanya. Bye bye. Jangan lupa di like sama di subscribe ya. Bye bye. Dah.